Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada siang hari ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang didapatkan dari hibah dana masyarakat untuk pasca dokter dengan judul hubungan ketahanan pangan rumah tangga dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Sleman. Ya, kalau kita melihat gambaran yang ada di sini, terlihat bahwa masalah stunting itu memang sudah merupakan masalah dunia. Karena 178 juta anak di balita itu mengalami stunting dan Indonesia itu merupakan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Ya. Indonesia juga termasuk satu dari 17 negara di dunia yang tidak hanya masalah stunting, tetapi juga sudah disertai dengan masalah yang lain yaitu wasting dan overweight. Kita bisa melihat di data Riskesdas, gambaran status gizi balita di Indonesia sejak tahun 2007, 2010, dan 2013, terlihat bahwa prevalensi stunting yang di atas itu tidak mengalami perubahan. Jadi dari 36,6%, kemudian 35,6%, dan meningkat menjadi 37,2% pada tahun 2013. Juga diikuti dengan masalah-masalah yang lain yang belum hilang, salah satunya adalah sudah mulainya kegemukan pada balita. Ya, satu hal yang menjadi perhatian kita di sini adalah masalah ketahanan pangan, karena ketahanan pangan di sini di dalam rumah tangga khususnya itu bisa mencerminkan ketersediaan pangan yang baik ya, dan dari segi jumlah maupun mutunya. Dan sebagai salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan memang bisa dilihat dari diversifikasi, yaitu dari pola pangan harapan, di mana semakin tinggi skor pola pangan harapan ini akan semakin bervariasi makanan tersebut sehingga mutu susunan hidangan juga akan semakin baik. Ini adalah gambaran skor pola pangan harapan di Indonesia tahun 2013 sampai 2013. Kalau kita lihat di tingkat Kalau kita lihat di tahun 2013 untuk Indonesia itu memang pola pangan harapannya sudah mencapai 91, tapi Yogyakarta itu masih di level 83%. Jadi memang belum mencapai 100%. Dan kalau kita lihat dari stratifikasi provinsi berdasarkan tingkat prevalensi anak balita yang pendek dibandingkan dengan kondisi sangat rawan pangan, Yogyakarta masuk di dalam strata 2, yaitu artinya bahwa persentase pendek pada anak balita memang masih di bawah 32%, tetapi dengan kondisi rawan pangan yang di atas 14%. Ya, penelitian ini adalah akan melihat salah satu faktor tidak langsung dari kondisi status gizi kurang, yaitu stunting, yaitu dengan melihat ketersediaan pangan di dalam rumah tangga. Walaupun kita lihat memang menurut UNICEF itu sangat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kejadian status gizi atau stunting di sini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, satu hal yang mungkin perlu kami informasikan pada adik-adik semua mahasiswa di sini bahwa di Fakultas Kedokteran ini sekarang sudah ada data yaitu dari Health Demographic Surveillance System HDSS di Sleman, di mana data-data itu sudah mulai diambil sejak tahun 2014 sampai 2015 terhadap 5.400 rumah tangga, dan itu diulang secara terus-menerus ya, jadi setiap tahun ada pengambilan data lagi sehingga cukup banyak data yang bisa kita gunakan. Penelitian ini juga menggunakan data yang ada di dalam HDSS. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketahanan pangan ya di rumah tangga, juga ingin menganalisis hubungan ketahanan pangan dengan asupan pada balita dan juga terhadap kejadian stunting itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan data sekunder dari HDSS yang pengambilan datanya pada waktu itu di bulan Desember 2014 sampai Maret 2015. Kemudian penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai September. Data sekunder ini adalah untuk melihat status ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian 6 bulan kemudian kita turun ke lapangan, yaitu untuk menentukan status gizi pada balita untuk kondisi stunting dan tidak stuntingnya. Sehingga untuk populasinya di sini adalah di Sleman yang ada di dalam
subjek yang ada di HDSS, tapi kita ambil di sini yang prevalensi stuntingnya cukup tinggi, yaitu ada di 5 kecamatan, yaitu Moyudan, Minggir, Sayegan, Turi, dan Tempel. Kita ambil keluarga yang mempunyai balita dan kita dapatkan secara total ada 150 balita. Ya, ini adalah hasil penelitiannya. Kita bisa lihat di sini bahwa dari subjek penelitian 150 balita, sebagian besar memang kita dapatkan adalah laki-laki dan usianya memang sebagian besar pada usia 3 tahun ke atas, ya 33 sampai 5 tahun. Dan kalau kita lihat dari kondisi status berat badan lahir, sebetulnya sebagian besar itu lahir dengan berat badan yang normal, yang di atas 2,5 kilo, yaitu hampir 88%. Tapi kalau kita lihat dari panjang badan lahirnya, memang cukup banyak yang dengan panjang badan lahir yang pendek, di bawah 48 cm. Nah, ini adalah karakteristik rumah tangga. Kita lihat pada 5 kecamatan tersebut yang mewakili wilayah desa dan kota. Di sini sebagian besar memang di perkotaan 55%, kemudian jumlah anggota keluarga kita lihat juga sebagian besar di atas 4 orang. Dan kita bisa melihat juga dari karakteristik tinggi badan ayah, ini juga sebagian besar, ya walaupun sebagian besar normal, tapi cukup banyak yang pendek, yaitu 44% dengan tinggi badan kurang dari 162 cm. Untuk ibu juga cukup banyak yang pendek, di sini 35% dengan tinggi badan kurang dari 150 cm. Ini adalah gambaran kondisi status gizi balita yang kita ambil datanya. Kita melihat dari 3 indikator, yaitu berat badan menurut umur, kemudian panjang badan menurut umur, dan berat badan per tinggi badan. Memang kalau kita lihat dari berat badan menurut umur, ini sangat jelas terlihat bahwa sebagian besar status gizinya adalah status gizi yang normal, ya 85%, yaitu gizi baik. Tetapi kalau kita melihat dari indikator panjang badan per umur, ini terlihat untuk pendek itu sudah cukup banyak, yaitu 27%, dan yang sangat pendek itu 14%. Sehingga kalau kita melihat total stuntingnya itu sekitar 40% dari hasil penelitian ini, itu data yang cukup tinggi sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari berat badan per tinggi badan, ini juga sebagian besar juga menunjukkan pada kondisi status gizi yang normal. Jadi yang memang berdasarkan juga data-data yang di tingkat nasional, prevalensi stunting memang cenderung lebih banyak dibandingkan indikator status gizi yang lain. Kalau kita melihat dari asupan gizi pada balita, kita pada waktu itu juga melihat untuk asupan energi ini hampir sama ya, antara yang kurang yaitu sekitar 49% asupannya kurang, jadi hanya mencapai 80% dari total asupan energi. Sedangkan kalau protein memang sebagian besar sudah cukup, ya, yaitu sampai 72%. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kita melihat dari 2 hal, yaitu pengeluaran pangan, dan yang kedua adalah dalam hal konsumsi energi di tingkat rumah tangga. Kalau kita lihat dari pengeluaran pangan, itu yang tinggi di atas 60% sebetulnya tidak baik, karena artinya uang yang didapat sebagian besar hanya untuk pemenuhan pangan. Sehingga kalau kita lihat di sini memang sebagian besar, 87%, memang pengeluaran pangannya rendah, jadi sebetulnya sudah cukup baik. Kemudian kalau dilihat dari konsumsi di rumah tangga, ini juga kita lihat cukup banyak ya, yang asupannya di sini masih kurang, jadi 85%. Dan ya, dari situ, dari kombinasi antara pengeluaran pangan dengan konsumsi makanan di rumah tangga, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang kita bagi menjadi 4, yaitu rawan pangan, kurang pangan, rentan pangan, dan tahan pangan. Memang sangat sedikit yang rawan pangan, 3%. Rawan pangan itu artinya bahwa di rumah tangga asupan energi rata-rata itu kurang dari 80%, disertai dengan pengeluaran pangan yang tinggi yaitu di atas 60%. Sedangkan memang untuk kondisi tahan pangan paling tinggi yaitu 45%, di mana asupan energinya bisa mencapai 80% dari kebutuhan, kemudian pengeluaran pangannya juga rendah. Ya, ini adalah hasil seperti penelitian-penelitian yang lain, bahwa stunting itu ternyata memang banyak didapatkan pada usia di bawah 2 tahun. Jadi hasil penelitian kita juga mendapatkan 60% stunting itu didapat pada usia di bawah 2 tahun. Dan satu hal juga kita bisa melihat di sini ternyata pengaruh tinggi dan berat badan lahir
pada stunting yang terlihat itu adalah tinggi badan lahir, di mana pada yang stunting memang tinggi badan lahirnya rata-ratanya lebih rendah, yaitu 47 cm dibandingkan yang normal yang panjang badan lahirnya yaitu 49 cm. Tapi kalau kita melihat dari berat badan lahir itu tidak ada perbedaan karena rata-rata berat badan lahirnya di 3 kilo. Sedangkan kalau kita kaitkan bagaimana pengaruh dari tinggi badan ayah dan ibu, kita lihat di sini memang terlihat bahwa yang stunting itu memang tidak pada orang tua atau ayah yang rata-rata tinggi badannya lebih rendah, ya demikian pula pada ibu. Kemanakan statistik kita lihat pada tinggi badan ibu, di mana pada yang stunting ternyata ibunya rata-ratanya tinggi badannya 150 cm, sedangkan kalau yang normal 152 cm. Ini adalah bagaimana ketahanan pangan itu di dalam rumah tangga akan mempengaruhi asupan pada balitanya. Juga terlihat ada bedanya. Artinya adalah pada ketahanan pangan yang kurang di rumah tangga, ternyata asupan energinya itu lebih rendah, yaitu 982 kalori dibandingkan 1034. Demikian pula yang protein, ya, yang ketahanan pangannya kurang, asupannya hanya 30 gram dibandingkan yang baik yaitu 36 gram. Walaupun kemaknaan statistik terlihat hanya pada asupan proteinnya. Sedangkan untuk pengeluaran pangan dengan stunting ini tidak terlihat ada hubungannya, tetapi kita bisa lihat di sini ternyata yang pengeluaran pangannya tinggi itu lebih dibandingkan dengan yang pengeluaran pangannya rendah, itu justru terlihat stunting itu lebih banyak pada yang pengeluaran pangannya yang rendah. Untuk konsumsi energi rumah tangga dengan stunting kita lihat di sini tidak ada bedanya. Jadi artinya adalah kejadian stunting di sini pada konsumsi energi di rumah tangga ini tidak terlihat ada perbedaannya. Demikian pula ketahanan pangan di rumah tangga terhadap kejadian stunting juga tidak ada perbedaan. Jadi antara asupan energi yang kurang dengan asupan energi yang cukup terhadap kejadian stunting itu hasilnya juga tidak berbeda. Dan pada akhirnya kita juga akan melihat di sini apakah asupan itu akan mempengaruhi, asupan pada balitanya itu akan mempengaruhi kejadian stunting. Di sini juga belum terlihat karena tadi jelas kita bisa lihat bahwa asupan stunting itu adalah kondisi yang kronis dan asupan ini memang kita hanya ukur pada saat pengambilan data, kita tidak melihat secara kronologis bagaimana mulai dari ibu hamilnya, kemudian bagaimana dalam makanan bayinya, makanan sapihannya, kita juga tidak lihat, sehingga yang kita lihat hanya kondisi pada saat kita datang, sehingga memang ini tidak terlihat hubungan antara asupan dengan kejadian stunting. Sehingga dari sini, terakhir harusnya, di slide Mbak, tolong. Oh ya, baik. Bisa kami simpulkan di sini bahwa yang terlihat pada hasil penelitian ini adalah ada hubungan tinggi badan lahir, demikian pula tinggi badan ibu terhadap kejadian stunting. Juga terlihat bahwa ketahanan pangan rumah tangga akan mempengaruhi asupan, khususnya adalah asupan protein. Sedangkan tidak terlihat pada asupan energi, walaupun sebetulnya asupan energi pada yang ketahanan pangan yang rendah, itu juga asupannya lebih rendah. Sedangkan untuk ketahanan pangan, kita lihat tidak ada hubungannya, baik itu dari pengeluaran pangan, kemudian dari konsumsi rumah tangga, demikian pula ketahanan pangan secara keseluruhan terhadap